Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bone Sehat. Pada kesempatan ini, sebagaimana kemarin yang saya jelaskan tentang kelembagaan. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menyusun program kerja. Dalam program kerja ini, dalam penyelenggaraan Kabupaten Bone Sehat, ada dua macam program kerja yang akan kita lakukan. Pertama, yaitu program kerja kelembagaan dan program kerja pertatanan. Itu yang akan kita jelaskan pada kesempatan ini. Oke, mari kita mulai. Oke, jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pertama tentang program kerja kelembagaan Kecamatan Sehat, Kecamatan titik-titik, Kabupaten Bone tahun 2019, 2020, 2021. Jadi 3 tahun terakhir yang harus kita buat untuk program kerja. Misalnya ya, jadi ini ada nomor, uraian kegiatan, ada target, kemudian ada bulan, kemudian realisasi dan keterangan. Jadi nomor 1, Karmawi 1 tahun 2019. Kemudian kegiatannya adalah rapat internal pengurus. Jadi rapat internal pengurus ini targetnya ada 3 kali. Jadi rapat internal pengurus targetnya 3 kali. Artinya 3 kali akan dilaksanakan rapat internal. Kemudian di sini ada bulan. Ya, terserah bulan berapa. Misalnya 3 kali berarti bulan 4 atau bulan 7 atau bulan November. Jadi 3 kali ya, 3 kali rapat internal. Jadi di sini silakan dicentak di sini, diisi bulan berapa kita mau lakukan 3 kali. Kemudian rapat koordinasi dengan pembina, di mana pembina di sini dalam hal ini adalah camat. 3 kali juga kita mau lakukan. Jadi di sini juga dicentak bulan berapa kita mau lakukan 3 kali. Ya, 3 bulan yang akan dicentak di sini. Ya. Kemudian dengar pendapat dengan masyarakat. Ya, misalnya kita memanggil masyarakat berkumpul, kemudian kita minta saran-saran atau pendapatnya tentang bagaimana penyelenggaraan Kecamatan Sehat di kecamatan kita bina. Jadi di sini misalnya 1 kali pada bulan berapa, ini dicentak di sini. Ya. Kemudian rapat kerja dengan pengurus. Ya. Rapat kerja dengan pengurus. Nah, di sini kita lihat rapat kerja dengan pengurus, misalnya 1 kali. Ya, 1 kali. Makanya dicentak di sini pada bulan berapa kita mau lakukan. Ya. Kemudian konsultasi dengan pengurus forum Kabupaten Bone Sehat. Ya, ada 6 kali misalnya. Atau terserah nanti ibu-ibu dari kecamatan berapa kali mau ke Bone konsultasi ke kabupaten. Nah, ini ada 6 kali contohnya. Berarti di sini pada bulan berapa? Dicentak di sini, di kode. Oh, bulan ini, bulan ini, bulan ini, bulan ini, sampai 6 kali. Kemudian pembinaan Pokja. Pembinaan Pokja Desa Sehat atau Kelurahan Sehat, misalnya 3 kali. Nah, pada bulan berapa kita mau melakukan pembinaan Pokja? Nah, di sini dicentak. Ya, dicentak. Kemudian ada monitoring dan evaluasi. Jadi semua apa yang kita sudah laksanakan ini itu harus kita monitoring, ya. Hari kita monitoring 3 kali, dipantau, ya. Jangan sampai misalnya sudah diberikan pelatihan, sudah diberikan pembinaan, kemudian tidak dikerjakan, maka ini perlu ada namanya monitoring. Kita perlu turun ke desa-desa melihat sejauh mana yang dikerjakan oleh pengurus Pokja yang ada di desa. Nah, setelah ini selesai semua, ya, selesai ini semua, ini ada kolom realisasi. Ya, kolom realisasi. Kolom realisasi ini diisi pada saat tahun terakhir, ya, pada bulan terakhir. Misalnya 3 kali, ya, 3 kali kita targetkan
ternyata realisasinya hanya misalnya 2 kali saja. Ya, ini berarti hanya sekitar 80%. Jadi di sini juga bisa ditulis persennya, bisa juga ditulis misalnya 2 kali. Realisasinya hanya 2 kali. Tentu nanti ada alasan kenapa hanya 2 kali. Target kita 3 kali, tapi ternyata hanya 2 kali. Misalnya karena pada waktu itu adalah musim hujan misalnya, tidak sempat orang datang untuk ikut rapat. Jadi ini realisasi. Kemudian ada keterangan di sini. Ya, keterangannya tadi itu kenapa bisa hanya sekian, tidak mencapai target 100% misalnya, di sini ditulis keterangannya. Begitu juga di tahun 2020. Ya, tahun 2020 ini ada rapat internal pengurus. Jadi tentu tetap ada rapat internal, rapat koordinasi dengan pembina. Kemudian dengan pendapat dengan masyarakat. Jadi hampir sama program kerjanya, kecuali ini tahun 2020 ada kunjungan Pogja. Ya, ada kunjungan Pogja posko COVID-19. Ya. Jadi tahun ini kan ada musibah, bukan alam. Ya, jadi ada musibah, tapi bukan yang diakibatkan oleh alam, tapi diakibatkan oleh COVID-19 atau virus corona. Ini harus ada diprogramkan ini. Gambarnya, kegiatannya apa yang dilaksanakan. Ini masuk dalam tatanan 9, yaitu kehidupan sosial sehat. Jadi ibu-ibu harus ini dipersiapkan ini, kegiatan-kegiatannya ini. Ya, jadi setiap kegiatan ini, setiap kegiatan ini yang dilaksanakan harus ada dokumentasi. Ya, kalau kita rapat internal harus ada dokumentasi atau foto-foto rapat, disertai dengan absen. Ya, jadi orang yang datang rapat itu harus ada absen, disertai dengan absen. Begitu juga dengan yang lainnya, jadi ada dokumentasi, ada absen, seperti itu. Nah, ini mungkin yang bisa sampaikan khusus mengenai rencana kerja kelembagaan. Jadi ini ada formatnya, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke tatanan. Sebagaimana yang saya sudah jelaskan, yang ada dalam Perda nomor 4 tahun 2017, bahwa yang dimaksud dengan tatanan adalah kegiatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan kabupaten kota sehat, dalam penyelenggaraan kabupaten yang disesuaikan dengan kondisi, ya, kondisi kecamatan kita atau desa kita. Ya, jangan kita memprogramkan tatanan kalau tidak sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kondisi kecamatan. Jadi ada tujuh tatanan dalam penyelenggaraan Bone Sehat. Pertama yaitu kawasan pemukiman, sarana dan prasarana sehat. Yang kedua, kawasan tertib lalu lintas dan pelayanan transportasi. Yang ketiga adalah kawasan pariwisata sehat. Yang keempat, kawasan industri dan perkantoran sehat. Kemudian yang kelima, ketahanan pangan dan gizi. Keenam, kehidupan masyarakat yang sehat mandiri. Kemudian yang ketujuh, kehidupan sosial yang sehat. Jadi ada 7 tatanan yang akan kita laksanakan dalam penyelenggaraan kecamatan dan desa dan kelurahan sehat. Jadi 7 tatanan ini saya kira sudah ada semua di sekretariat, indikator-indikator apa saja yang akan dilaksanakan di tatanan ini. Ya, ada indikator-indikator yang sudah ditentukan dari keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Kesehatan tentang kawasan atau tatanan yang akan
dilaksanakan dalam penyelenggaraan kabupaten sehat, kecamatan sehat, desa dan kelurahan sehat. Nah, sekarang kita mau masuk ke program kerja. Program kerja tatanan. Ya. Di sini saya akan memberikan contoh program kerja tatanan 1. Program kerja tatanan 1, yaitu kawasan pemukiman sarana dan prasarana sehat. Pogja, desa sehat, desa titik-titik, kemudian kecamatan, kemudian kabupaten Bone tahun 2019, 2020, 2021. Nah, kalau kita membuat program kerja bus tatanan ini, ya, program kerja kecamatan, maka ini tidak ada ya, Pogja desa sehatnya tidak ada. Tapi kalau Pogja desa sehat yang membuat program kerja, berarti desa dulu, baru kecamatan, baru kabupaten. Tapi kalau kecamatan yang membuat program kerja, tidak ada di sini desa, langsung kecamatan, ya, seperti itu. Ini ada dalam kolom, ada nomor, ada uraian kegiatan, ada target, ada bulan, kemudian realisasi, kemudian lokasi. Ya. Misalnya ya, untuk kecamatan tahun 2019 dalam kawasan pemukiman sarana dan prasarana sehat, pertama penanaman pohon. Ya, penanaman pohon ini berapa kali kita mau laksanakan dalam 1 tahun? Ditulis di sini berapa kali. Misalnya kalau 1 kali ya 1 kali atau 2 kali. Kemudian pada bulan berapa? Ya, pada bulan berapa mau dilaksanakan? Dicentang di sini. Ya, dicentang bahwa bulan sekian. Realisasinya, kalau misalnya 2 kali, realisasinya misalnya hanya 1 kali, ya itu mungkin bisa ada kenapa hanya 1 kali, tidak 100%. Kemudian lokasinya di mana? Jadi penanaman pohon ini, misalnya ya, penanaman pohon ini yang melaksanakan ini adalah Forum Komunikasi Kecamatan Sehat Kecamatan Tondra. Ya. Realisasinya, misalnya lokasinya di mana? Misalnya di Campa Ujung. Ya, lokasinya di Campa Ujung, desa itu. Ya, seperti itu. Kemudian pemeliharaan sungai. Kalau ada kita punya sungai, berarti kita punya program pemeliharaan sungai. Targetnya berapa kali pemeliharaan sungai? Ya. Dan tentu lokasinya itu adalah di desa. Karena kecamatan tidak punya wilayah, tapi yang ada lokasi kerjanya adalah di desa-desa. Jadi pemeliharaan sungai, misalnya ada 7 desa yang punya sungai, berarti 7 kali. Targetnya 7 kali. Ataukah memang hanya khusus untuk 3 dulu? Ya, 3 desa berarti 3. Kemudian pada bulan berapa mau dilaksanakan? Ini ada kolomnya bulan pertama, 2 dan sampai 12. Realisasinya berapa? Kemudian lokasinya di mana? Ya. Kemudian pengelolaan sampah. Ya. Pengelolaan sampah ini berapa kali kita melakukan? Ya, kalau misalnya 7 desa kita punya binaan, ya mungkin misalnya 7 desa. Lokasinya di semua desa yang 7 itu. Realisasinya berapa? Apakah itu 7 desa terrealisasi itu dalam 1 tahun atau tidak? Kemudian ini kita akan centang di sini di mana, bulan berapa mau dilaksanakan ini. Ya. Kemudian program berikutnya adalah pembentukan kelompok jumantik. Yaitu jumantik itu juru memantau jentik. Jadi nanti ada kelompok yang datang dari rumah ke rumah itu melihat kolam air, ya, ataukah ada genangan-genangan air, itu akan dipantau oleh kelompok ini, kelompok jumantik. Karena jentik ini akan menjadi nyamuk ya yang mengakibatkan demam berdarah, sehingga memang perlu kita melakukan ini ya, pemantauan jumantik. Realisasinya berapa, misalnya berapa kali, realisasinya berapa persen, kemudian lokasinya di mana.
Kemudian pembinaan sekolah sehat. Ya, kalau misalnya di setiap desa ada sekolah sehat, ya, berarti tergantung dari ibu-ibu apakah bisa melakukan pembinaan sekolah sehat secara serentak atau bagaimana. Jadi ditulis di sini berapa kali kita melakukan pembinaan sekolah sehat pada bulan. Ya. Ini sekarang ini kita di poin 5, pembinaan sekolah sehat. Jadi pembinaan sekolah sehat ini itu di setiap desa itu pasti ada sekolah, ya. Apakah itu SD, SMP atau SMA atau TK atau PAUD, itu dibina menjadi sekolah sehat. Nah, sekarang kita mau berapa kali kita mau lakukan itu? Targetnya berapa kali? Ya, dengan sekolah yang berbeda. Kemudian pada bulan berapa? Ya. Kemudian pada bulan berapa kita mau lakukan? Di sini dicentang lagi. Kemudian realisasinya berapa kali? Kalau misalnya 5 kali, realisasinya 100% misalnya terrealisasi. Kemudian lokasinya di mana dilaksanakan? Seperti itu. Nah, begitu juga dengan tahun 2020, ya. Tahun 2020 misalnya yang belum pernah kita programkan, misalnya Sabtu Sehat. Sabtu Sehat ini yaitu biasanya orang mempergunakan untuk olahraga, ya. Jadi di setiap desa itu diwajibkan ada kelompok senam, ya, kelompok senam. Kemudian ada lapangan olahraga, Cap Free Day, ya, itu perlu semua dilaksanakan. Yang punya lapangan ya tentu akan melaksanakan di lapangan. Kemudian ada pengolahan sampah 3R, ya, pengolahan sampah 3R, yaitu bagaimana mengumpulkan sampah, memilah, kemudian bagaimana memanfaatkan, kemudian bagaimana mendaur ulang. Ya, berapa kali kita melaksanakan di sini, kemudian pada bulan berapa, kemudian lokasinya di mana? Lokasinya di desa mana misalnya? Karena kita ini kecamatan, kita punya binaan adalah desa. Jadi di desa mana mau dilakukan. Kemudian himbauan larangan BAB. Ya, misalnya kita punya sungai. Kita tulis di pinggir sungai dilarang buang air besar sembarangan. Ya. Ini berapa kali di desa mana kita mau lakukan? Tentu yang mau dilakukan di sini adalah di desa yang punya sungai, misalnya. Ataukah bukan di sungai, di pinggir sungai, tapi bisa misalnya di tempat-tempat umum untuk dipajang ini untuk himbauan supaya tidak buang air sembarangan, air besar sembarangan. Kemudian ada penyuluhan penggunaan air bersih. Jadi diharapkan kepada masyarakat supaya dia menggunakan air bersih, ya, untuk diminum. Ya, kalau jangan minum air yang di sungai misalnya, di mana banyak orang mencuci, banyak orang buang air besar. Ya, usahakan pakai ledeng, ya, ataukah air galon atau air sumur seperti itu. Jadi ini bisa berapa kali diadakan penyuluhan. Ya, kalau misalnya semua desa, ya silakan semua desa. Kemudian lokasinya di mana, targetnya dan bulan berapa. Kemudian pemeliharaan drainase atau got. Ya, itu biasa di sekitar rumah kita ada got. Biasa kalau tersumbat itu banjir. Nah, ini perlu ada pemantauan, ya, perlu ada pemeliharaan got-got yang ada di sepanjang perumahan supaya tidak terjadi banjir. Berapa kali dan lokasinya di mana, kemudian bulan berapa mau dilaksanakan, kemudian realisasinya berapa. Kemudian pembinaan sekolah sehat. Ya, pembinaan sekolah sehat sama dengan tadi yang pada tahun kemarin 2019. Kemudian pembinaan rumah sehat. Pembinaan rumah sehat di sini itu bukan hanya satu rumah yang dibina, ya. Misalnya desa, ya, desa A punya rumah di situ ada 300. Targetnya misalnya dalam 1 tahun misalnya 50 rumah, ya. Kemudian itu yang dibina. Rumah itu dibina menjadi rumah sehat. Kemudian pada bulan berapa, kemudian lokasinya di mana, desa mana kita mau membina, kemudian realisasinya. Begitu juga dengan tahun 2021.
tahun 2021. Ya. Saya kira itu ya, jadi tahun 2021 juga seperti itu. Ya, di sini ada tambahan baru misalnya pembinaan UKS, sosialisasi kawasan tanpa rokok, kemudian pemantauan kasus diare, DBD, TBC, penyakit paru, kemudian pembuangan air limbah, ya. Kemudian tetap juga ada terjadi kegiatan monitoring dan evaluasi. Ini yang mau dilakukan ya pada tatanan 1. Ini contoh. Jadi silahkan membuat program sesuai dengan kebutuhan di kecamatan masing-masing. Ini hanya contoh ya. Jadi ini ada program 3 tahun terakhir. Saya kira itu yang bisa sampaikan masalah program ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalaupun itu ada yang perlu dipertanyakan, silakan dipertanyakan ya, dikomentari baik lewat grup atau lewat di komen pada di kegiatan di YouTube itu. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Ya, demikianlah penjelasan program kerja, baik itu program kerja kelembagaan maupun program kerja pertatanan. Jadi untuk tatanan tadi yang saya sudah jelaskan tadi adalah tatanan 1. Kemudian untuk tatanan berikutnya mungkin bisa nanti dilihat di indikator yang sudah ada dibagikan. Di sisa kita lihat yang mana sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Sekira itu demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.